Pada segmen kali ini, kami akan memberikan ruang untuk masing-masing guest star menceritakan pengalamannya mengenai sulitnya menjadi seorang laki-laki. Baik, aku Bayu. Halo, kenalin, aku Raffi. Halo, aku Rizky Permana Hidayat. Halo, namaku Norman. Pengen menceritakan sedikit keluh kesah gitu sebagai seorang laki-laki. Mungkin dari aku kecil dulu, jujur keluargaku tuh ayah ada di Kudus, terus ibu juga ada di Magelang gitu. Jadi sejak kecil aku nggak tahu sosok ayah gitu. Jadi aku selalu kayak cari perhatian gitu dengan menunjukkan kekuatan gitu kan. Laki-laki kan identik dengan stigma kekuatan lah. Dulu aku ya suka berantem gitu kan. Suka nunjukin, oh keren nih, laki-laki banget nih. Sampai aku SD tetap suka berantem demi biar, oh aku punya dominasi kuat nih. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mungkin salah kali ya. Nggak kayak gitu dengan berantem. Jadi sampai sekarang aku nggak lagi berantem. Ya walaupun pada akhirnya aku nanti dicap kayak SMP, SMA, atau mungkin kuliah kayak sekarang. Ya apaan sih, Bayu nggak bisa berantem? Bukan nggak bisa berantem, cuman menurutku itu bukan solusi lah dari permasalahan gitu. Menjadi laki-laki tuh nggak mudah ya. Banyak banget lika-liku kehidupan yang bakalan kita hadapi di masa depan gitu. Kalau mengenai stigma tentang laki-laki, mungkin semua orang laki-laki juga pernah merasakan hal yang sama apa yang laki-laki rasakan saat terkena stigma itu. Namun banyak orang yang menganggap bahwa stigma itu tuh kayak dianggap lebay aja gitu. Laki-laki kok lebay, udah kena kayak gitu, udah biasa aja kali gitu kan. Emang kayak gitu sih sebenarnya aku pernah waktu SMP, SMA itu tuh aku orangnya emang kayak apa ya, bisa dibilang aku bawel gitu ya, kayak banyak banget kalau orang mau cerita, orang mau apa ya, mau keluh kesah, memberikan masukan tuh ke aku gitu. Kayak teman-teman aku tuh kayak banyak banget minta solusi dari aku, terus juga Dari aku, nah dari situ aku mendapatkan stigma bahwa aku kayak dibilang teman-temanku, lu bawel kayak cewek gitu. Padahal itu bentuk aku memberikan nasihat, memberikan masukan kepada mereka bahwa permasalahan yang mereka hadapi itu tidak separah apa yang nanti mereka akan lakukan di masa depan gitu. Tapi kebanyakan laki-laki yang menganggap itu bahwa itu terlalu bawel gitu. Terus sewaktu aku SMP gitu, kayak laki-laki kan syarat akan stigma kayak apaan sih ngungkapin perasaan, emosi gitu kan. Cuman itu jadi masalah buatku gitu. Dulu SMP aku orang yang pendiam. Mungkin beda banget sama sekarang gitu. Aku kayak nutupin segala emosiku, keluh kesah, sedih, minder, takut. Karena apa? Ya karena stigma itu, laki-laki apaan sih nunjukin perasaan-perasaan segala. Dan ya aku mulai berdamai lah sama stigma kayak gitulah. Dan ya udahlah, aku pengen ngungkapin perasaan aja gitu. Dari SMA mulai berubah sampai kuliah, ya udah ungkapin aja apa yang ada gitu. Jadi dari kecil aku tuh sebenarnya bukan dituntut, tapi kayak apa ya, kayak tersirat gitu untuk lebih baik dari kakakku, karena kakakku adalah perempuan dan aku adalah anak kedua gitu. Jadi sebisa mungkin kayak tersirat dari orang tua itu harus bener-bener bisa mendapatkan yang lebih gitu dari kakakku. Dan karena tipeku adalah orang yang rasional dan emosionalnya tinggi gitu, jadi kadang tuh kalau ngeliat hal kecil, baik itu dilakuin oleh perempuan maupun laki-laki itu, dan menurutku salah, itu kayak apa ya, emosi dalam diriku tuh kayak menggebu-gebu untuk memarahin dia gitu. Dan ketika ada temen mengatakan sesuatu hal, namun bagiku nggak rasional, itu kayak apa sih kok ngomong gitu. Namun kadang-kadang stigma itu tuh bikin diriku down gitu, karena pandanganku dan pandangan mereka beda dan benar salahnya pun berbeda gitu. Aku mulai ngerasa dari kelas 12, berarti kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA awal itu masih ngerasa gitu bahwa kalau diri aku tuh pantas gak sih
jadi laki-laki yang bener gitu. Terus apalagi mau masuk kuliah tuh itu nggak gampang kayak gitu. Terus banyak gitu yang dipikirin. Jadi stigmanya tuh bukan dari stigma masyarakat, malah stigma aku sendiri yang ngerusak aku kayak gitu. Jadi banyak anggapan-anggapan jelek tentang aku sendiri kayak gitu. Mulainya juga kayak pas persiapan UTBK itu ngerasa kayak apa ya, apa aku bisa atau enggak kayak gitu. Terus jadi nanti itu terus aku juga ngasih efek ke keluarga itu jelek banget gitu. Pas padahal keluarga tuh dukung apa yang aku lakuin, tapi aku sendiri nggak ngedukung apa yang aku lakuin gitu. Jadi ngerasa aku tuh bebannya mereka gitu, bebannya mereka dan aku bebannya sendiri kayak gitu. Kalau untuk SMA aku menjalani kehidupan yang kayak laki-laki itu harus olahraga, laki-laki itu harus kayak apa ya, bisa dibilang harus punya sifat-sifat kejantanan gitu ya misalkan. Nah aku ngerasain itu waktu di SMA. Kalau waktu di SMA itu aku tuh orangnya tuh kayak jarang olahraga sebenarnya, tapi mereka nggak tahu setelah aku pulang dari SMA kegiatan yang mungkin olahraga, aku ikut karate gitu misalkan. Nah, kalau di balik itu semua yang mereka omongin tentang stigma itu bakalan menyakiti perasaan aku, padahal dia nggak tahu aku setelah di SMA tuh ada kegiatan yang berolahraga kayak gitu sih. Apa ya, sebagai laki-laki memang kadang suka dibilang banyak salahnya ya dari kata-kata perempuan gitu, tapi di balik itu semua laki-laki juga ingin berusaha kayak tetap jadi apa ya, orang yang bisa dihormati gitu. Ngerasa jelek aja gitu menjadi apa ya, laki-laki yang bener gitu tuh nggak bisa lah gitu, karena apa ya, dari persiapan dan perjalanan aku di SMA itu kayak flat aja dan nggak ada masa depan yang aku lihat kayak gitu. Jadi ngerasa beban hidup seorang laki-laki tuh berat banget kayak gitu. Ketika kita bicara dengan laki-laki, itu pasti selalu identik dengan nakal. Kayak contohnya minum, ngerokok. Kenapa rokok harus disyaratkan dengan laki-laki gitu, harus melekat gitu? Padahal kan ya ngerokok atau enggak kan pilihan masing-masing gitu sebagai laki-laki. Ya walaupun itu nggak terlalu mengganggu sih. Cuman ya kesal aja gitu. Stigma yang membuat beban pada diriku, karena aku sama sekali nggak pernah ngelakuin hal itu semua, ngerokok enggak, nge-vape enggak, minum pun enggak gitu. Jadi kayak stigma itu menjadi sebuah beban moral sih, lebih ke situ. Dan kadang kan nakalnya laki-laki selalu disorot untuk tanggung jawabnya gimana sih gitu, karena kan kalau kita nakal sama aja kita nggak bertanggung jawab, baik itu ke keluarga maupun ke yang lain gitu. Itu menjadi sebuah beban bagi diriku sendiri sih. Jujur aku sebenarnya orangnya emosional, cuman mungkin dari orang-orang luar nggak tahu gitu kan. Kebetulan kemarin aku dapat kabar duka, nenekku berpulang gitu. Mungkin kalian yang lihat di sini, Bayu masih bisa senyum-senyum, masih ini semangat gerak-gerak gitu kan. Ya karena jujur aku bingung antara aku yang udah lekat sama stigma laki-laki nggak boleh nangis, atau karena ya udah dengan menangis itu nggak menyelesaikan masalah. Aku sampai nggak tahu itu. Cuman jujur kalau kalian tanya, aku sedih banget sih. Ya aku pengen nangis, cuman ya agak berat lah ungkapin perasaan itu di hadapan banyak orang gitu kan. Karena nenekku tuh udah ngerawat aku dari kecil, ngerawat sepenuh hati gitu. Ya beliau berjasa lah, dan aku sedih banget. Kalau untuk di perkuliahan sebenarnya banyak banget sih ya aku dapat stigma kayak lu ngapain skincarean, lu ngapain kayak diem aja di kosan, terus kayak apa ya, kayak lebih
kok lu pakaiannya nyentrik banget gitu kan. Nah menurut aku laki-laki yang kayak gitu itu adalah bentuk dia mengekspresikan bentuk emosional dan juga perilaku dia gitu. Lebih baik dia kayak apa sih, kayak mengungkapkan itu dengan hal yang positif daripada misalkan minum minuman keras, minum mabuk-mabukan gitu kan. Lebih baik mereka punya passion di apa ya, di yang apa yang mereka suka gitu. Ya udah kalau emang dia suka outfit yang benar-benar nyentrik, ya udah pakai aja. Harus apa ya, harus punya tegas, punya jiwa-jiwa kepemimpinan gitu. Menurut aku bagaimana orang-orang, seorang laki-laki itu mengekspresikan passion mereka, ya udah sesuai apa yang mereka sukai gitu, tanpa perlu muluk-muluk harus ada standar yang tadi aku bilang. Kalau di luaran menjadi laki-laki itu ngerasa susah ya, ngerasa susah banget. Dari akunya sendiri juga ngerasa sulit, padahal sebenarnya nggak kayak gitu loh. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kita tinggal kita sebagai laki-laki itu sebenarnya bisa ngapain aja sesuka kita, dan bisa on track-nya itu kayak gimana sih, kayak gitu. Ini tuh ngerasa apa ya, ngerasa suram banget gitu. Ketika kita membahas laki-laki untuk semakin dewasa, pasti kita bahas terkait dengan kemapanan. Kalau laki-laki mau menjenjang yang lebih serius, pasti selalu dituntut untuk mapan baik dari segala hal, kayak ekonomi, pemikiran, fasilitas, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya membuat diriku beban ya, karena kita hidup, kita harus berproses bersama, kayak berjalan bersama, dan emang kita tuh harus saling melengkapi gitu, nggak cuma untuk laki-laki aja, tapi untuk semua orang gitu. Ketika kita mau memasuki jenjang yang lebih serius, ya mau nggak mau kita harus bekerja, bergerak, dan emang saling mengisi satu dengan yang lain. Dan yang bagiku, menurutku apa ya, sangat menjadi beban seorang laki-laki adalah gaji gitu. Karena kan setiap orang kan punya passion masing-masing, dan passion itu belum tentu gajinya bisa yang diharapkan oleh orang-orang banyak gitu. Kadang-kadang passionnya kita emang mendapatkan gaji yang kecil gitu, karena itu kita bekerja untuk menyenangkan diri sendiri, bukan menjadi sebuah beban bagi diri kita sendiri. Dan juga aku mau cerita, pernah banget aku dapat stigma yang kayak mungkin bisa dibilang itu hampir mau ke pelecehan sih sebenarnya. Kayak aku lagi naik kereta di stasiun, dan itu kebetulan rame banget. Di dalam satu gerbong ada suatu bapak-bapak gitu, dia tuh kayak gak sengaja belakang gitu. Terus aku bilang kenapa gitu kan, padahal aku laki-laki gitu. Dia bilang enggak, kayak bentuknya kayak perempuan aja, dia bilang gitu. Makanya dari itu aku kayak ternyata laki-laki juga bisa dapat pelecehan seksual, nggak cuma perempuan aja. Mungkin sekarang kita harus lebih wise lagi, dan juga jaga-jaga, mungkin jaga diri kita sendiri, jaga barang bawaan, kayak gitu-gitu sih. Makanya mulai dari sekarang hilangilah stigma yang bener-bener bisa apa ya, berdampak yang negatif bagi laki-laki. Dan juga banyak perempuan yang mungkin perkataan mereka tuh kayak sebenarnya biasa aja, tapi kan setiap orang menanggapi perkataan seseorang itu kan beda-beda ya. Kayak misalkan ada orang yang lebih baper banget, ada cowok yang lu bodo amat mau ngata-ngatain gua apapun juga, gua gak bakal peduli. Tapi gak semua laki-laki kayak gitu. Laki-laki juga punya perasaan gitu. Kayak tadi kita nggak boleh nangis, gak boleh skincare. Menurut aku kayak kalau buat kayak nangis kan itu bentuk apa ya, mengekspresikan perasaan dan emosi jiwa kita gitu. Kalau kita lagi sedih, kita lagi bahagia, nangis bahagia gitu. Masa harus cewek aja yang boleh nangis gitu? Aku ngerasain banget gitu loh. Dari tadi yang dari SMA itu ngerasa kalau aku tuh banyak salah banget jadi cowok kayak gitu, jadi laki-laki. Dan sebenarnya pandang itu seharusnya nggak di aku gitu, harusnya nggak selalu ada di aku kayak gitu. Dan aku sebenarnya nggak setuju gitu kalau laki-laki itu selalu salah. Padahal laki-laki tuh bisa gitu nentuin ada yang benernya, ada yang salahnya, dan bisa gitu bahwa kalau misalnya kita itu bener gitu loh, nggak selalu salah kayak gitu. Aku tolonglah berhenti dengan stigma-stigma yang kurang enak tentang laki-laki gitu. Mending kita sama-sama rangkul aja, sama-sama mensupport, sama-sama mengayomi bahwa gender tuh sebenarnya
apa ya, kesetaraan itu yang mungkin punya masing-masingnya gitu, jangan terlalu di compare kayak gitu. Apa sih itu? Kita buka dulu. Apa nih? Apa tuh? Laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Apalagi ini gak sih sering nonton itu YouTube-nya Yura Yunita kan? Iya, Video klipnya mana tuh kan? Ya masa kan nangis?